balik lagi di channelnya Metri Beauty Salon. Hai juga. Nah, kali ini aku mau nge-vlog sama salah satu murid dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari Sampit. Ya. Kenalin ini, namanya siapa Tante? Dia Mayang. Hai. Nah, di vlog kali ini aku mau tanya-tanya kenapa dia bener-bener antusias banget untuk belajar salon. Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, Tante, di sebelahku ini ada Tante Cecilia Mayang. Jadi dia tuh dari Kalimantan ya, Tante, bener nggak? Ya, Nah, kenapa sih Tante kok jauh-jauh pergi belajar sampai ke Surabaya sini? karena satu, saya ingin sehat dan cantik. Sehat dan Ya. cantik. Kedua, saya mau bawa ibu-ibu saya juga dengan tim kinerja saya cantik semuanya. Oh, di sana di Kalimantan nggak ada salon ya, Tante, tepatnya di daerah Tante. Ada, cuma kan nggak komplit atau nggak lengkap. Tantenya mau yang lengkap, Hmm. itu yang utama. Kedua, buat nambah usaha di rumah. Oh, dengerin tuh, Ge. Dan yang ketiga lagi, kita bisa bantu orang-orang kalau mau kerja. Tuh. Itu yang utama. Ini baru pemikiran yang bener-bener sip banget. Tante umurnya berapa, Tante? 50 naik 51. Nah, 50 tahun dia masih antusias banget untuk belajar salon. Dan kalian perlu tahu, ini tadi yang ngeblow rambut itu Tante. Cantik kan? Padahal rambutku tuh sebenarnya tipis banget. Kalau dia ngeblownya tuh dari atas itu dikembungin gitu, nanti hasilnya pasti kelihatan rambut tuh kita kayak lebih tebal dan kelihatan seperti pakai wig. Nah, terus sebentar kok miring ya. Tante, di usia Tante yang umur sekarang ini ada kesulitan nggak ketika Tante ini mempelajari sesuatu di dunia salon ini? Ya pastilah, tapi karena kita mau bisa, pasti kita bisa. Itu yang utama. Sebelumnya udah pernah kerja di salon atau sudah pernah buka kecil-kecilan gitu nggak Tante di rumah? Pernah juga kerja di salon, cuma nggak pernah megang, cuma lihat tok. Cuma tante tuh pingin, tapi dengan di mana pinginnya tuh, kerjanya di mana, kursusnya di mana? Akhirnya ketemu aku di YouTube gitu ya Tante ya. Ya, Tuh nih, dengerin, umur 50 tahun loh ya. Potongnya jago banget. Potongnya jago. Aku sukanya tuh kalau dia potong kayak segi layer gitu, bagus. Potong bob, potong pegawai itu kemarin juga bagus. Nyatok kelihatan nih bagus. Cuman kalau di usia-usia Tante gini kan memang terkadang kalahnya itu di mata sedikit ya. ya dengan Tapi terlepas dari itu dia kayak ngerjain sulam alis gitu bener-bener bagus, cuman agak lama sedikit itu wajar, yang penting hasilnya tetap bagus. Iya. Nah, buat kalian yang khususnya di daerahnya Tante, di daerah Kalimantan mana ya? Kalimantan Tengah. Nah, tolong nggak benar kameranya. Sorry, Ke. Miring. miring dah. Ini ngevlog ala-ala ya. Jadi Tante di daerahnya itu di daerah Kalimantan Tengah ya. Iya. Di daerah Kalimantan Tengah, siapa yang rumahnya dekat-dekat sana nih? Kalian main ke tempatnya Tante, ke salonnya Ya. Tante. Kira-kira Tante nanti pulang itu langsung buka salon atau gimana nih? Rencana pasti harus buka cepat. Langsung buka cepet ya. Rugi juga kalau nggak buka. Iya. Karena kalau salon itu kalau kita nggak bener-bener pegang setiap hari atau selesai les langsung buka, itu jatuhnya kalian akan lupa. Tante kan pernah home service nih di Kalimantan nih. Kira-kira rate harga yang Tante berikan untuk customer Tante di sana itu sekitar berapa kalau misalkan semuting rambut gitu? Tergantung rambut, dari 300 ke 405. Nah, geng, kalian tahu nih. Soalnya itu di rumah aja, door to door, nggak Jadi ada dia yang di salon. home service. Jadi untungnya gede mungkin aku ya. Gede itu Tante. Jadi gini loh, kalau kalian Air usaha dengan salon lampu. itu bener-bener untung, itu bener-bener maksimal banget. Kita nggak usah ngomong yang panjang lebar aja. Aku pun ngerasa kalau kita usaha salon itu memang keuntungan lebih daripada 100%. Tapi kita yang agak capek karena kan kita kerja pakai tenaga ya.
kita nggak bisa kerja pakai mesin atau kayak bagaimana, tetap memerlukan yang namanya tenaga kita. Iya. Tante, sejak kapan nih Tante senang bergelut di dunia rambut kayak gini-gini? Senang sejak dulu atau kayak mana? Baru juga, soalnya tante kan ikut orang, Lalu ikut bantu-bantu gitu loh. Awalnya dia tuh bawa saya tuh penganten, ayolah coba kamu bedakin. Aku nggak berani karena nggak pernah megang, digini-giniin nyanggul, aku nggak bisa juga. Penasaran aku, akhirnya pulang ke rumah, akhirnya aku merenung gimana caranya aku bisa uang nyuruh megang baru hari itu. Bingung aku jadinya. terus Setiap saat dia bawa aku penganten, bawa aku rebonding, tolong obatin, diobatin, tolong dicatok sampai keringatan panas dingin aku catok orang, takut terbakar kepalanya. tapi akhirnya setelah lama-lama gimana? Lama-lama aku mandiri, aku coba smoting Terus? orang rumah ke rumah, akhirnya aku bisa. Ada yang bilang bagus catokanku, yang benar kamu. Nah, banyak orang pesan akhirnya. Dari situlah aku ingin belajar lagi, menambah ilmuku. Gimana aku bisa belajar? Aku cari di Kalimantan itu, aku telepon sana sini teman-teman, enggak ada yang ada salon yang ngurus. Itu cerita. Akhirnya pas aku buka YouTube, ketemulah dirimu saya. Wah, makasih Tuhan, luar biasa. Bayangin aku tuh kenal Tante tuh sebentar banget ya. Kayak misalkan contoh hari ini dia tuh WhatsApp aku tanya-tanya, aku pikir tuh wes kah? Si miring. Aku pikir orang cari barang. Maksudnya tuh terkadang kan ada beberapa teman-teman dari YouTube itu nanya atau beli obat cuman sebiji 2 biji. Aku pikir kayak gitu. Soalnya Tante tuh nanya ada ini nggak, ada ini, ya di sini ada semuanya gitu loh. Ternyata besoknya setelah aku nganter ke bandara muridku yang dari Kalimantan juga itu, kok ini orang mau dateng, nggak tahu beneran apa enggak gitu loh. Aku juga nggak tahu, nggak pernah video call, nggak pernah tahu fotonya itu yang mana, karena fotonya itu di picture-nya itu gelang gitu loh. Jadi aku nggak pernah tahu ini orang kayak mana, nggak ngerti. Tiba-tiba besok paginya, hari ini saya mau berangkat kayak gitu. Beneran apa enggak ya? Aku agak-agak takut saat itu. Agak takutnya gini, disuruh jemput. Iya kalau nanti aku enggak, maksudnya kecewa atau enggak itu nanti ada orang ngerjain aku atau gimana, karena kan sebelumnya kita tidak pernah yang namanya Ketemu. face to face, meskipun lewat video call itu nggak pernah sama sekali. Akhirnya aku tuh jemput, awalnya maunya sendiri, jadi ditemenin gitu loh, karena aku takut sendiri gitu loh. Aku nggak tahu ini perempuan sendirian kah atau sama cowok kah atau bagaimana, aku nggak ngerti. Aku takut sendiri. Akhirnya aku jemput, ternyata beneran dia dateng sama ai. Nah dari situ aku mulai mengerti, oh ini memang bener-beneran gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang Tante di sini, dan ini hampir kelar pembelajarannya, dia mau balik ke Kalimantan. Ya, doain semuanya yang terbaik. Kalian jangan mau kalah nih, Tante yang umur sekian aja dia hasil kerjanya bagus. Ini aku share aja ya, aku juga pernah dapat murid yang juga berumur, mungkin lebih tua daripada, maksudnya Tante ini yang paling lebih berumur daripada murid-murid yang lain, tapi hasil sulamannya dia bagus. Adapun kekeliruan ataupun kesalahan itu tidak terlalu fatal sama sekali, itu pun direvisi pun sudah pasti bisa gitu loh. Nah dari sini kita tuh bisa, maksudnya bisa nilai ya, segala sesuatu itu tidak bisa dipandang dari umur ya. Kalau umur sekian aja dia bisa yang namanya mulai belajar dari nol, ibarat kata dasarnya yang benar-benar, otomatis yang muda-muda itu sudah pasti bisa. Kalian contoh ini Tante, aku juga awalnya nggak percaya ini nanti bisa nggak ya, mikir-mikir karena apa, kayak sulam manis gitu, kita hubungannya sama jarum loh. Awal-awal itu aku selalu dampingi karena aku takut ini modelku nanti ketusuk ya kan. Aku bener-bener jagain pilah-pilah di belakang sambil ngelap-ngelap tinta gitu. Akhirnya aku lihat sekali 2 kali, oh lumayan, lanjut lagi, oh bagus. Cuman ya tadi kalau menggambar memang agak lama, ya sudah dimaklumin kalau umur sekian, tapi yang penting itu hasil kerjanya. Jangan mau kalah. Terkadang ada yang lebih muda daripada Tante itu
ngerjain sulap alis itu pada meleot semuanya, dan aku harus ngerevisi itu total. Tapi ini aku ngerevisi itu sangat sedikit. Berarti memang dari dirinya sendiri tuh ada keinginan untuk membuka usaha dan ada keinginan untuk belajar gitu loh, Beb. Jadi kayak modal itu perlu, tapi yang paling utama adalah tekad, Kemauan. dari tengah hutan, bayangin. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal ya. Susah, telepon aja susah. Ke Sampit dulu, terus habis itu baru terbang ke Surabaya. Bangkalnya dulu lagi. Oh, Kakaknya ya? Dari Bangkal, Sampit. Heeh. Sampit, Palangkaraya, baru ke Surabaya. Tuh, bagaimana kalian bayangin jauhnya. Tapi semangat banget. Tapi kayaknya tante sih nanti next kemudian hari pasti tante akan sukses lah. Amin. Karena aku lihat memang tante orangnya uletnya itu karena mau belajar ya. Belajar pasti ada Tantangan itu pasti. pastilah, namanya orang kerja itu sudah pasti ada Kalau tantangan. jadi orang tuh harus bisa. Jangan kata-kata nggak bisa. Aku nggak mau. Dengerin tuh, jangan banyak mikir. Kalau pengen usaha, niat belajar. Kalian mau belajar dimanapun, mau dari harga murah sampai harga termahal sekalipun, kalau kalian nggak ada niat dan nggak ada ketertarikan di dunia kecantikan atau tata rambut, nggak akan jadi. Karena wanita harus bisa. Jadi laki-laki oke, wanita oke. Semua kendali itu kita sendiri yang pegang. Apapun kemauan kita mau jadi apa aja bisa. Jangan takut, percaya aja. Mimpi itu tuh ada, tapi kalau kita nggak kerja, nggak minat, nggak bakalan dapat mimpi itu. Kenapa orang bisa, kok kita nggak bisa? Tidak ada masalah hidup ini. Tuhan semua beri kita semuanya lebih hebat. Tidak ada yang tidak hebat. Oh dia tuh kaya, oh dia tuh enak, oh tidak ada kata-kata kaya dan enak tuh tidak ada. Oh dia nggak dari nol, dari air mata juga keluar, penderitaan keluar. Tapi ingat, semua kita bayar. Tuhan tahu semua apa yang kita mau. Jangan takut, percaya aja. Datanglah ke sini, sini enak tempatnya, jujur. Orangnya enjoyment, pokoknya, aduh nggak bisa tante ceritain. Gimana ya? Kalau aku cerita, mungkin bisa air mata sama tertawa yang ada. Pokoknya enak kalian mau ke sini. Oke, datanglah ke sini, ya. Moga kita ketemu nanti. Tante katanya nanti habis lebaran mau ke sini. Ya, amin, doain lah. Kita kan punya mimpi, punya rencana. Kita nggak tahu. Apa terbang dulu ke Hong Kong, baru ke sini. Oke. Aku aja kalah, dia bolak-balik ke luar negeri. Sudah ada tiket aku, paspor sudah ada. Kalah saya. 3 negara aku berangkatnya. Kalau Tuhan izinkan, doain. Aku doain yang lainnya juga kalau sudah gabung ke sini. Semoga sama-sama kita keliling dunia. Itulah impian kita. Terakhirnya kita sama-sama, satu ke umroh atau naik haji, kedua ke Yerusalem. Itu yang saya impikan. Iya, Tante. Jadi berarti salon tante yang ada di sana ini tempatnya udah siap semua ya? Udah, tempat lokasi sudah mantap, tinggal aku tata semuanya. Oh, tinggal tata-tata semuanya. Jadi tante ini beli perlengkapan itu semuanya dari Surabaya, geng. Bayangin, Gak punya modal sayang, modalnya apa? Kepercayaan. Gak bawa uang sepersen pun tante, jujur. Ada orang ngasih aku di pesawat loh uang. Aku gak percaya loh. Takut juga aku pegang uang banyak segitu. Gak banyak sih ya, berapa juta kemarin? 9 juta. Bayangin, aku tuh gak pegang uang sama sekali. Modal ke apa? Modal makeup. Tuh, dengerin. Yang bawa tuh orang. Coba orang yang lo bawa aku. Sekarang ibu turun, kita berangkat. Aku kaget. Waduh, uangku dari mana? Uang suami aja nggak ada. Gimana pak? Gimana, Pak? Gimana, Akhirnya Pak? bisa sampai juga. Sampai juga ke sini. Tuhan memang luar biasa buat kita. Jangan takut ya, melangkah jangan takut. Apapun mau kita, impian kita, jangan takut. Kita harus maju ke depan. Jangan takut dengan keadaan. Karena keadaan itu tidak bisa mengubah. Diri kita sendiri yang akan mengubah kita. Ingat itu. Kalau orang lain tidak bisa mengubah kita. Tapi kalau kita bisa, kenapa orang bisa, kita tidak bisa? Itu tidak masuk akal. Betul, Beb. Semangat kaum wanita, ya baik anaknya yang remaja maupun yang seumuran saya, nggak apa-apa, jangan takut. Karena kita hidup ini punya takaran masing-masing, talenta masing-masing. Kalau bisa kita gunakan sebaik mungkin. Itu yang saya harapkan dari ibu-ibu ataupun anak remaja. Karena masa depan tuh semua ada di tangan kita masing-masing.
nggak ada di tangan orang lain. Tuh, tante pinter. Pinter loh tante. Tuh geng, kalian kalau mau usaha apapun itu semuanya, yang penting itu niat, yang penting kita punya impian, semuanya itu pasti bisa. Aku nih contohnya, bukannya aku pamer atau bagaimana, aku bocorin sedikit aja. Setiap tahun saya bisa membeli satu investasi, bisa jadi itu rumah ataupun tanah dalam 1 tahun loh, dari penghasilan salon aja. Jadi dari situ kalian bisa bayangin berapa keuntungan yang kita dapat kalau kita itu benar-benar terjun di dunia salon. Aku nggak perlu sebutin, kalian rasain sendiri. Yang penting yang namanya usaha itu harus benar-benar kita ulet. Nggak bisa 1 hari buka besok nggak buka, terus 1 minggu buka sebulan nggak buka, nggak bisa begitu. Salon yang lain rame, salon kamu nggak rame, kalian iri, kalian pusing, kalian mikirnya macam-macam. Jangan, semuanya ada waktunya. Hari ini salon kita rame, besok salon orang lain, karena rezeki itu sudah dibagi-bagi. Kalian jangan pernah takut. Dan itu aja sih yang aku mau share buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalian kalau mau tanya-tanya bisa WhatsApp aku. Mau beli-beli produk juga bisa lewat aku. Harganya sama dengan sales, karena aku nggak mau ngambil keuntungan. Karena orang di salon itu kalau kita rajin yang namanya berbagi, istilah kasarnya itu cuman nitip aja, saya nggak minta apa-apa, supaya kita sama-sama ngerasain yang namanya sukses, ngerasain yang namanya untung, kayak gitu-gitu. Buat kalian terima kasih yang udah nonton.